Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan ulas lagi seputaran token dari Waves. Ini adalah chartnya Wave Tether US di time frame 1 hari. Jadi di kolom komentar ada yang bilang sangkut di Wave. Aku sendiri nggak tahu kalian beli di harga berapa. Cuma kalau teman-teman mau tahu potensi dari Wave, kita akan coba untuk ulas di video kali ini. Oke, Wave di perdagangan hari ini ada di level 8,31 dolar. Yang mana Wave itu sudah berhasil untuk breakout area support yang sangat kuat di sini di 7,66 dolar. Kalau kita lihat area support tersebut itu sudah beberapa kali juga tersentuh oleh Wave ya. Seperti di bulan Januari kemarin 1, 2, 3 kali mantul di area 7,66 ini, dan terakhir juga di bulan Februari tahun lalu 2021 Wave ini juga ketahan di area tersebut. Jadi area yang berhasil di breakout daripada Wave beberapa hari terakhir itu adalah area resistance yang kuat yang saat ini menjadi area support untuk Wave, which is ini pertanda yang bagus untuk Wave. Lalu seperti apa potensi kedepannya? Nah, kalau kita lihat dari indikator volume perdagangan, Wave itu sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cuman yang harus kita pahami di sini adalah adanya banyak shadow di chartnya, teman-teman. Shadow ini yang panjang-panjang ini ya. Yang panjang-panjang ini kita bisa lihat setelah 1, 2, 3, 4 candle warna hijau itu membentuk shadow yang panjang. Artinya adalah adanya transaksi yang terjadi di Wave di harga-harga tersebut. Nah, transaksi yang besar ini menekan harga Wave yang sebelumnya sudah naik, contohnya ke 11 dolar, itu drop lagi turun. Karena adanya banyak seller yang melakukan penjualan di range 11 dolar sampai di 9,29 dolar ini. Jadi artinya adalah sellernya banyak nih di area tersebut. Nah, apakah Wave akan bisa untuk ke-trigger nih naik? Karena sudah beberapa kali juga Wave ini kena reject. Dan saat ini Wave ini lagi on the way ke area support yang kuat tadi, yaitu di 7,66, di area 7,66. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mampukah Wave mempertahankan area tersebut? Nah, kalau kita tarik garis Fibonacci retracement, ini aku pakai dari shadow-nya yang paling atas, aku tarik ke swing low yang terbawah di sini. Maka di sini kita bisa menemukan adanya sebuah indikasi yang kurang baik, teman-teman. Jadi, Wave ini sudah gagal mempertahankan area Fibo 61,8 di 8,79 dolar. Ini artinya adalah tingkat pembelian daripada Wave itu cenderung agak melemah. Tercermin juga dari segi volume perdagangannya. Setelah satu dari tanggal 30 Mei 30 Mei sampai dengan 3 Juni perdagangan Wave itu tinggi sekali volumenya. Tapi 2 candle terakhir perdagangannya justru agak sepi. Ada apa nih untuk Wave? Nah, itu yang kita harus cari tahu, teman-teman. Nah, saat ini Wave mampu mempertahankan area Fibo 50% di kisaran 7,91% yang saat ini menahan harga Wave. Artinya adalah tingkat buyer itu nggak sekuat yang kita harapkan untuk menahan harga Wave. Jadi biasanya ketika pergerakan market itu naik dan ketika dia retest, paling nggak kalau kita mau bilang marketnya lagi bagus untuk uptrend, itu dia akan ketahan di Fibo 61,8%. Jadi kurang lebih polanya mungkin kayak gini, satu ketahan di sini, kemudian dia harus mantul lagi. Nah, itu menandakan bahwa tren itu lagi bagus-bagusnya, teman-teman. Nah, tapi ketika pergerakan dari chart itu justru turun di bawah daripada Fibo 50%, ini ada indikasi bahwa semakin melemahnya buyer untuk masuk. Jadi buyer bisa dibilang nggak mau beli Wave di harga yang agak tinggi di 8,79 dolar.
dia maunya beli di harga 7,91 dolar. Artinya adalah menurut penilaian market waktu itu, harga Wave nggak seharusnya nih ada di 8,79 dolar, tapi bisa lebih murah dari itu. Nah, jadi buyer kemungkinan akan menunggu di harga 50%. Artinya adalah potensi kenaikannya dia itu bisa dibilang agak diragukan. Nah, ini bisa menjadi dua potensi. Apakah kedepannya area Fibo 50 ini berhasil untuk dipertahankan Wave? Kalau berhasil, maka Wave masih berpotensi untuk naik ke level 10,5. Jadi, bukan 10,5, tapi 10 dolar. Ya, di 10 dolar ya. Itu masih berpotensi untuk naik. Cuma nanti kita harus lihat lagi apakah dia berhasil breakout dari area resistance di 10 dolar ini. Kalau berhasil, dia mungkin akan bisa menuju ke 11,65 dolar. Dan kalau berhasil lagi, masih juga berpotensi untuk Wave itu mengunjungi area Fibo 161,8. Mungkin juga dia akan ketahan di area ini, si MA99 ya, yang akan menjadi area resistance yang kuat. Nah, tapi skenario kedua adalah bila Wave gagal mempertahankan area Fibo 50 dan dia justru turun ke 38,20. Nah, itu teman-teman udah harus mulai berhati-hati karena potensinya Wave kemungkinan akan breakdown lagi. Dia mungkin bisa sampai ke area 4 dolar. 4,4 dolar, yaitu di area support yang kuat ini. Nah, kalau sementara kita masih belum tahu apakah Wave kedepannya bisa untuk mempertahankan area support di Fibo 50, yaitu di 7,91 dolar. Jadi itu adalah harga yang harus teman-teman waspadai. Bila mana nanti kalian melihat Wave justru breakdown dari area 7,91 itu. Jadi itu udah warning banget teman-teman. Karena ya sangat-sangat berpotensi kalau Wave ini FOMO-nya udah habis, terus dia malah kebanting lagi turun ke area level 4 dolar. Jadi itu adalah potensi yang bisa terjadi untuk jangka pendek. Apakah masih bisa turun? Ya tentu saja bisa, karena di area di bawah dari 4 dolar ini juga masih berpotensi untuk dikunjungi dari Wave. Nah, sementara untuk roadmap ataupun ya perkiraan aku untuk pergerakannya di time frame 1 hari ya kayak gitu. Gimana kalau kita lihat di time frame 4 jamnya? Oke, di time frame 4 jam ini udah mulai ada tanda-tanda seller ya mendominasi pergerakan Wave. Jadi kalau teman-teman lihat di sini pergerakannya Wave itu benar-benar ke-reject di level 11 dolar dan setelah itu dia gagal untuk tembus area resistance di sini di 10,31 dolar. Oke ya, jadi gagalnya Wave menembus area ini itu memberikan arti yang sangat negatif. Jadi tadi aku baru saja post di grup, ini ada potensi konsolidasi yang terjadi pada market dan kemungkinan sih pergerakan Wave itu nggak jauh-jauh daripada pola-pola ini teman-teman. Jadi kalau nggak yang ini, ya pola yang ini itu sangat-sangat berpotensi terjadi pada Wave saat ini. Jadi kalau kita lihat di area konsolidasi di sini ya, nah, konsolidasi di area sini itu berpotensi mirip lah dari salah satu daripada pola-pola ini, yang berarti bahwa adanya indikasi bahwa Wave itu ke-reject di area resistance di sekitaran 10,58 dolar yang membuat harganya mungkin akan berpotensi turun lebih dalam. Cuman untuk harga saat ini Wave masih cenderung dipertahankan di support yang kuat. Seperti aku bilang tadi bahwa ini berpotensi menjadi area support ya yang terbentuk dari Fibo 50% tadi. Dan juga di sini juga ada EMA 99 yang aku pakai ya sebagai indikator yang bisa membantu kita menentukan support dan resistance kuat. Saat ini area tersebut juga bisa menjadi area support. Ditambah lagi area support yang kebentuk dari horizontal line yang memang seperti aku bilang ini merupakan area support yang sangat kuat. Beberapa kali Wave ditahan di area tersebut. Nah, bagaimana memanfaatkan kondisi seperti ini? Yang paling gampang sih kalau teman-teman trading di futures, ketika dia sudah breakdown dari area tersebut,
di area resistance ataupun support yang kuat saat ini ya, di kisaran 7, ya mungkin kita kasih estimasi sampai sini lah. 7,50, 7,46 itu udah teman-teman bisa untuk ambil posisi short. Cuman sekali lagi bukan rekomendasi, ini cuma apa ya, simulasi lah kira-kira. Jadi kalau wave nanti dia breakdown dari area support di sini, ya kita bisa manfaatkan peluang tersebut untuk mengambil keuntungan. Targetnya bisa sampai mana? Ya paling dekat itu bisa sampai area di trendline ini, mungkin bisa sampai ke 4,49 atau di 5,10. Ya, aku pikir itu menarik untuk kita lihat. Atau teman-teman yang masih bingung, ya kalian bisa tarik Fibonacci retracement dan di sini kalian akan menemukan beberapa level-level golden ratio yang bisa kalian jadikan tempat taking profit. Contohnya di 38,2 atau di 23,6% ini. Itu bisa untuk teman-teman jadikan tempat untuk taking profit. Lalu gimana yang sangkut? Nah, kalau yang sangkut, sabar dulu teman-teman. Kayaknya sih trennya masih bakalan turun nih. Kalau kita lihat dengan indikator dari MACD juga masih sangat berpotensi untuk wave mengalami penurunan. Cuman penurunan yang terjadi itu nggak bakalan langsung tajam gitu. Kemungkinan dia akan bertahan dulu di area EMA 99 ini. Kalau seller lebih kuat daripada buyer, mungkin dia akan breakdown dan pergerakan wave akan turun. Tapi kalau buyernya mendominasi di area tersebut, masih sangat mungkin untuk wave melanjutkan kenaikan. Nah, jadi kurang lebih gitu aja untuk ulasan wave. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, kalau teman-teman udah terlanjur sangkut, ada dua pilihan. Kalian mau hold dan tunggu bull run berikutnya, atau kalian bisa pasang stop loss. Stop loss mungkin bisa di area 7,42 dolar. Itu bisa teman-teman jadikan lahan stop loss. Kalau misalkan nanti wave kena banting, ya teman-teman setidaknya nggak kebawa turun sampai ke level 4 dolar. Atau kalau bisa di staking, ya lakukan aja staking di exchange mana gitu, teman-teman bisa staking. Mau di Binance mungkin bisa. Aku sendiri kurang tahu sih apakah ada Wave di sana. Kalau belum punya akun Binance, bisa cek link yang ada di deskripsi ya untuk pendaftarannya. Oke, jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing-sharing juga tentang kripto ya, tentang investasi juga, dan ya bisa sama-sama untuk belajar dan berdiskusi teman-teman. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain atau token lain yang mau dianalisa, bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya, Andre. Makasih.